Kemudian kita akan membahas tentang Monera. Yang pertama, Monera itu kan dibagi menjadi Archaebacteria dengan Eubacteria. Nah, kita akan bahas Archaebacteria yang pertama. Nah, ini adalah klasifikasi dari Archaebacteria. Yang pertama adalah metanogen. Nah, seperti yang pernah Ibu jelaskan bahwa metanogen ini mendapatkan energi dengan menghasilkan gas metana. Jadi bakteri ini menghasilkan gas. Ada 2 gambar disajikan di metanogen. Ini adalah contoh dari Methanobacterium. Nah, hidupnya metanogen ini di lumpur atau di rawa-rawa yang miskin oksigen. Kemudian hidup di saluran pencernaan hewan, ya, ruminansia, misalnya sapi dan kambing. Contohnya dari bakteri metanogen ini, nah contohnya adalah Methanobacterium ruminantium, kemudian ada Ruminococcus albus dengan Methanococcus janaske. Ini contoh dari metanogen. Kemudian ada halofil. Halofil ini adalah bakteri yang hidupnya di lingkungan yang kadar garamnya sangat tinggi. Nah, halofil ekstrim merupakan kelompok prokariotik yang hidup di tempat yang asin. Contohnya adalah Halobacterium Halobacterium salinarium. Kemudian ada Halococcus. Kemudian ada yang terakhir adalah Thermoacidofil. Nah, Thermoacidofil ini hidupnya di tempat yang bersuhu tinggi mencapai 113 derajat Celcius dan bersifat asam, yaitu pH di atas 2. Kemudian hidup dengan oksidasi sulfur, hidup di lubang vulkanis, kawah vulkanis, dan mata air bersulfur. Contohnya adalah sulfolobus dengan termoplasma. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari bakteri, tentunya adalah Eubacteria, ya. Nah, bentuk-bentuk bakteri itu ada kokus, ada basil, ada spiral atau spirilium atau spirilla gitu. Nah, bentuk-bentuk bakteri kokus yang pertama dari kokus itu kan bulat. Nah, ada monokokus, ada diplococcus, ada staphylococcus, ada streptococcus, ada sarkina, kemudian ada tetracoccus. Kemudian ada bentuk-bentuk basil. Nah, basil ini adalah batang, ada monobasil, ada diplobasil, ada streptobasil. Kemudian bentuk-bentuk bakteri spirilia atau spirillum atau spiral. Nah, ada spiral, ada vibrio atau koma, kemudian ada spiroseta. Ini adalah bentuk-bentuk dari bakteri. Kemudian bakteri itu memiliki yang namanya flagella atau flagel atau flagellum gitu. Nah, si flagellanya ini dibedakan menjadi 5. Nah, ada atrik, monotrik, lopotrik, ampitrik dengan peritrik. Nah, di gambar ini dimulainya dari monotrik karena atrik itu adalah bakteri yang tidak memiliki flagel. Kemudian baru ke monotrik. Monotrik ini adalah bakteri yang memiliki flagel hanya 1 di bagian ujungnya. Kemudian ada lopotrik. Lopotrik ini adalah bakteri yang memiliki flagel banyak atau lebih dari 2 di bagian ujungnya. Kemudian ada amfitrik. Amfitrik ini adalah bakteri yang memiliki flagel di kedua ujungnya. Ini gambar yang C. Oke. Kemudian ada yang terakhir peritrik, di mana peritrik ini flagelnya di seluruh permukaan tubuhnya. Nah, inilah bentuk-bentuk flagel pada bakteri.
Kemudian ada perkembangbiakan dari bakteri. Nah, bakteri itu kan berkembang biak secara seksual dan aseksual. Nah, perkembangan secara seksual yaitu ada transformasi, ada transduksi dengan konjugasi. Kalau perkembangbiakan secara aseksual, contohnya adalah pembelahan biner yang ada pada gambar sebelah. Contohnya ada pada Bacillus licheniformis. Nah, jadi kalau ini yang pembelahan biner, yaitu dari satu bakteri akan membelah menjadi dua. Dua ini kembali akan membelah menjadi dua bakteri dan terus akan melakukan proses pembelahan. Nah, bedanya aseksual dengan seksual. Nah, kalau seksual sebenarnya ini sudah dijelaskan, tapi Ibu jelaskan ulang sedikit saja bahwa transformasi ini adalah pemindahan materi genetik dari donor ke resipien gitu. Nah, ini adalah bakteri donor, dia akan mengeluarkan plasmidnya. Kemudian ini adalah bakteri resipien. Nah, bakteri resipien, si plasmid ini akan menempel pada bakteri resipien, kemudian akan masuk ke dalam tubuh bakteri, dan hasilnya disebut sebagai bakteri transformer. Ini tanpa transformasi itu tanpa adanya pendekatan. Jadi adanya pendekatan satu sama lain tanpa adanya penempelan. Bukan pendekatan, mau PDKT. Jadi penempelan, jadi tidak menempel. Nah, plasmidnya yang akan keluar. Gitu. Ini transformasi. Kemudian konjugasi. Nah, kalau konjugasi justru harus ada penempelan antara bakteri donor dengan bakteri resipien. Kalian lihat pada gambar sebelah kiri adalah bakteri resipien dan gambar sebelah kanan adalah donor. Nah, ada nukleolid, kemudian ada plasmid. Nah, plasmid inilah yang akan ditransferkan oleh bakteri donor kepada resipien. Nah, kalau di sini akan terjadi proses penempelan. Jadi, donor sama resipien akan menempel, kemudian akan membentuk yang namanya jembatan pilus namanya. Nah, jembatan inilah yang akan mentransferkan plasmid kepada resipien. Nah, ketika sudah dimasukkan si plasmidnya, maka akan kembali lagi memisahkan diri dan bakteri yang tadinya tidak ada plasmid menjadi ada plasmid. Nah, bakteri donor disebutkan dengan F+, bakteri resipien F-. Tapi ketika nanti sudah ada plasmidnya, yang resipien pun akan menjadi F+. Gitu. Ini konjugasi, berarti harus ada penempelan. Oke, kemudian ada transduksi. Nah, kalau transduksi sama ada bakteri donor, ada bakteri resipien, hanya dibantunya oleh perantaraan dari virus, di mana oleh virus bakteriofag. Nanti bakteriofag ini kan akan menginfeksi bakteri donor. Nah, kemudian karena virus ini mengambil alih seluruh kontrol dari DNA bakteri, maka bakteri donor ini kan memiliki plasmid. Nah, di mana nanti virus ini kan akan merakit dirinya dari sitoplasma yang ada pada bakteri tersebut. Gitu. Di DNA-nya dirakit menjadi DNA virus. Nah, baru nanti akan terjadi proses lisis, di mana virus ini akan ada plasmidnya dari bakteri donor ini. Nah, kemudian virus ini akan menginfeksi bakteri resipien, sehingga plasmidnya akan ditransferkan pada bakteri resipien ini yang tadinya
tidak ada plasmidnya A-, maka akan ditambahkan menjadi A+. Jadilah ini adalah bakteri hasil transduksi gitu. Jadi ada penyisipan plasmid dari bakteri donor melalui perantaraannya virus. Ini transduksi dan reproduksi secara seksual dari bakteri. Yang terakhir adalah protista. Nah, di protista sudah Ibu jelaskan juga secara lengkapnya pada pembelajaran daring. Jadi silakan kalian buka-buka kembali gitu ya. Nah, protista ini adalah organisme yang menyerupai apa saja, menyerupai hewan, tumbuhan, dengan jamur. Nah, protista ini memiliki ciri-ciri ekariotik. Ekariotik itu sudah memiliki membran inti sel, kemudian uniseluler atau multiseluler tapi sederhana. Kemudian ada autotrop atau heterotrop dengan cara menyerap atau menelan makanan. Jadi ada yang menghasilkan makanannya sendiri, ada yang tidak menghasilkan makanannya sendiri. Oke. Nah, ini adalah yang sudah tadi Ibu sebutkan. Ya, protista dibagi menjadi protista menyerupai jamur, protista menyerupai hewan, protista menyerupai tumbuhan. Ini materi terakhir sekilas yang akan Ibu jelaskan di video ini. Silakan disaksikan dan jangan lupa subscribe, oke? Nah, protista menyerupai jamur. Kita bahas dulu sedikit. Yang menyerupai jamur itu ada dua, ada jamur air atau disebut dengan Oomycota, dan ada jamur lendir yang disebut dengan Myxomycota. Nah, contoh dari jamur air misalnya parasit pada tubuh ikan. Nah, namanya adalah Saprolegnia, nama jamur airnya. Kemudian ada lagi contohnya dari jamur air atau Oomycota, misalnya yang beberapa patogen pada buah anggur, yaitu yang disebut dengan Plasmopora phytocola. Nah, itu juga adalah jamur air yang menyerang buah anggur. Kemudian ada pada tomat, namanya Phytophthora infestan contohnya. Kemudian ada jamur lendir atau Myxomycota. Nah, jamur lendir ini kan disebut dengan sosial amuba gitu, karena ketika lingkungan tidak sesuai, ketika ada kelaparan, maka Myxomycota ini akan mengeluarkan lendirnya dan bergabung mencari lingkungan yang sesuai, yang banyak makanannya. Nah, contoh dari jamur lendir ini adalah Dictyostelium discoideum. Nah, itu contoh dari Myxomycota. Kemudian yang kedua ada protista menyerupai hewan. Nah, protista menyerupai hewan ini ada Rhizopoda, ada Sporozoa, ada Flagellata, dan Ciliata. Nah, Rhizopoda itu yang khasnya adalah bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Nah, contohnya adalah Amoeba proteus. Contohnya, nah berarti kalau di gambar Rhizopoda ini ada di gambar yang tengah. Kemudian yang kedua ada Sporozoa. Nah, Sporozoa ini adalah protista yang tidak memiliki alat gerak. Nah, biasanya hidupnya parasit pada sel darah manusia atau hewan. Nah, contohnya adalah Plasmodium falciparum, ada Plasmodium malaria yang menyebabkan penyakit malaria. Kemudian di gambar ini tidak ada. Nah, yang ketiga adalah
Flagellata. Flagellata ini adalah bergerak menggunakan bulu cambuk. Contohnya adalah Euglena viridis. Nah, ada Trypanosoma vaginalis gitu. Nah, kalau flagellata ada pada gambar ketiga. Gitu. Ini contoh flagel. Kemudian yang terakhir ada ciliata. Nah, ciliata ini adalah protista yang bergerak menggunakan rambut getar. Contohnya adalah Paramecium caudatum. Nah, ini ada pada gambar nomor 1. Jadi kalau sporozoa tidak ada gambarnya. Gitu. Ini protista menyerupai hewan, dan yang terakhir protista yang menyerupai tumbuhan. Protista yang menyerupai tumbuhan itu ada Euglenoid atau Euglenophyta. Kemudian ada Chrysophyta, ada Pyrophyta atau Dinoflagellata, ada Chlorophyta, ada Phaeophyta, dan ada Rhodophyta. Nah, bahas sedikit saja Euglenoid. Ya, Euglenoid ini adalah ganggang yang memiliki bintik mata sebagai fotoreseptornya, yang ditutupi oleh lapisan pigmen merah, jadi sehingga bergerak menuju cahaya. Gitu. Ini Euglenoid. Kemudian Chrysophyta. Nah, Chrysophyta ini adalah ganggang keemasan, di mana ganggang ini memiliki pigmen yang dominannya karoten berupa xanthophyll, yaitu warna keemasan. Kemudian ada Pyrophyta. Nah, Pyrophyta ini adalah ganggang api, gitu, karena biasanya ganggang ini mampu berpendar atau fluorescence sehingga tampak bercahaya pada malam hari, gitu. Biasanya ini di danau atau di laut, gitu. Kemudian ada Chlorophyta. Nah, jelas kalau Chlorophyta ini adalah ganggang hijau, gitu ya, karena memiliki pigmen hijau. Kemudian ada Phaeophyta. Phaeophyta ini disebut sebagai ganggang coklat karena memiliki pigmen dominan karoten berupa fukosantin, jadi warnanya coklat. Kemudian yang terakhir ada Rhodophyta. Nah, kalau Rhodophyta ini adalah ganggang merah. Kenapa? Karena memiliki pigmen dominan picobilin, jenis picoerythrin jenisnya. Jadi warnanya merah. Inilah penjelasan tentang protista, ulasan secara singkatnya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pelajari lagi lebih lengkapnya pada pembelajaran daring yang sudah Ibu sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.